Assalamualaikum. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, apa ya makna di balik setiap gerakan salat kita? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas tuntunan salat, benar-benar dari awal sampai akhir, langkah demi langkah. Yuk kita anggap ini sebagai cara kita bareng-bareng buat memperdalam koneksi kita pas lagi ibadah. Jadi, gimana? Udah siap buat menyempurnakan ibadah sholat kita bareng-bareng? Yuk kita lihat lagi detailnya. Siapa tahu ada yang bisa kita perbaiki, biar sholat kita jadi lebih khusyuk. Langsung aja kita mulai ya. Oke, biar jelas, ini dia 5 poin utama yang akan kita bahas. Pertama, soal persiapan dan niat. Kedua, kita masuk ke takbir dan bacaan-bacaan awal. Ketiga, nah ini dia intinya, gerakan ruku dan sujud. Keempat, duduk tasyahud akhir. Dan yang terakhir, kita tutup dengan salam. Simpel kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, persiapan dan niat. Ini penting banget loh, anggap aja ini kayak fondasi rumah. Kalau fondasinya nggak kuat, ya bangunannya goyang kan? Sama kayak sholat. Persiapan yang bener tuh kunci buat koneksi yang mantap. Nah, sebelum kita mulai takbir, ada checklist penting nih. Ini syarat sahnya sholat. Pertama, kita harus suci dari hadas, kecil maupun besar. Terus badan, pakaian, sama tempat sholat juga harus bersih. Jangan lupa menutup aurat, pastikan sudah masuk waktu sholat, dan yang terakhir tentu saja, menghadap kiblat. 5 hal ini wajib dipenuhi biar sholat kita sah. Selanjutnya, niat. Nah, ini krusial banget. Niat itu bukan cuma yang diucapin di mulut, tapi yang benar-benar mantap di dalam hati. Tekad kita buat sholat ini cuma karena Allah. Dan timingnya itu pas banget, yaitu pas kita mengangkat tangan buat takbiratul ihram. Disitulah niat kita dikunci. Oke, semua persiapan udah beres. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, takbir dan bacaan awal. Anggap aja momen ini kayak kita lagi membuka pintu buat ngobrol langsung sama Allah. Disinilah komunikasi kita dimulai. Gerakan pertama, dan ini adalah gerbangnya, namanya takbiratul ihram. Kita angkat kedua tangan bisa sejajar telinga atau bahu sambil mengucap Allahu Akbar. Begitu kita lakuin ini, klik, salat kita resmi dimulai. Allahu Akbar, dua kata yang powerful banget. Artinya, Allah Maha Besar. Pas kita ucapkan ini, seolah-olah kita lagi bilang, oke, semua urusan dunia, semua pikiran lain, saya tinggalin dulu di belakang. Fokus kita sekarang 100% hanya untuk Allah. Habis takbir, sunnahnya kita baca doa iftitah. Ini tuh kayak kata pengantar atau prolog sebelum kita mulai dialog utama. Isinya pujian-pujian yang luar biasa indah untuk Allah buat membuka percakapan kita. Oke, setelah doa iftitah kita masuk ke bacaan yang jadi rukun atau pilar utama sholat, surat Al-Fatihah. Ini hukumnya wajib banget. Kalau sampai nggak dibaca di satu rokaat itu nggak sah. Jadi ini benar-benar inti dari bacaan sholat kita. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya sholat nih. Bagian ketiga, gerakan inti. Kita akan bahas soal ruku dan sujud. Gerakan-gerakan ini ibarat irama yang menunjukkan kepasrahan dan ketundukan kita sama Allah. Coba lihat deh siklusnya. Satu rokaat itu polanya selalu sama. Kita mulai dari berdiri sambil baca, terus ruku, bangkit lagi atau itidal, turun buat sujud, duduk sebentar di antara dua sujud, terus sujud lagi. Nah, siklus kepasrahan ini yang kita ulang-ulang di setiap rokaat. Pas kita ruku, posisi membungkuk, kita baca ini, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Biasanya dibaca 3 kali. Ini keren banget loh. Gerakan badan kita yang menunduk itu sinkron sama ucapan lisan kita yang lagi mengagungkan Allah. Artinya dalam banget. Maha suci Tuhanku yang maha agung, dan dengan memujinya. Jadi saat kita menunduk, kita benar-benar mengakui keagungan Tuhan. Terus pas bangkit dari ruku, ada dialog yang indah di sini. Kita bilang, Sami'allahu liman hamidah, yang artinya, Allah maha mendengar pujian dari hambanya. Terus pas udah berdiri tegak, kita jawab pujian itu dengan, Rabbana lakal hamd. Ya Tuhan kami, hanya untukmu segala puji. Keren kan? Lanjut ke sujud. Ini adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Dahi kita, bagian tubuh yang paling mulia, kita letakkan di tempat yang paling rendah, yaitu di tanah. Di momen ini, kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Artinya, Maha Suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan memujinya. Sadar nggak sih kontrasnya? Di posisi kita yang paling rendah, kita justru memuji sifat Allah yang maha tinggi. Ini benar-benar nunjukin kerendahan hati kita. Nah, di antara 2 sujud itu ada jeda duduk sebentar. Dan di momen ini kita panjatkan doa yang, wah, ini kayak paket komplit permintaan kita sama Allah. Kita minta ampun, minta disayang, minta dicukupkan, diangkat derajatnya, dikasih rizki, petunjuk, kesehatan, dan dimaafkan. Lengkap banget.
Oke, kita udah hampir di penghujung sholat. Bagian keempat, duduk tasyahud akhir. Ini bisa dibilang puncaknya sholat kita. Momen di mana kita duduk tenang dan memperbarui lagi kesaksian iman kita. Bacaan tasyahud akhir ini panjang dan isinya luar biasa. Ada penghormatan untuk Allah, ada salam dan sholawat untuk Nabi Muhammad, dan yang kerennya lagi, ada juga salam untuk diri kita sendiri dan untuk semua hamba Allah yang baik-baik. Jadi kita mendoakan banyak orang. Jadi, kalau kita ringkas, inti dari tasyahud itu ada dua pilar utama. Pertama, kita mengulang lagi syahadat kita, kesaksian kita. Dan yang kedua, kita memanjatkan syalawat, yaitu doa dan pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Dua poin ini jadi fondasi bacaan tasyahud. Dan sampailah kita di bagian terakhir. Bagian kelima, salam. Ini adalah penutup dari dialog kita dengan Allah. Setelah mengobrol secara intens, sekarang waktunya kita kembali ke dunia nyata, tapi dengan membawa bekal kedamaian. Gerakan terakhirnya simpel banget. Kita menoleh ke kanan sambil bilang, Assalamualaikum warahmatullah. Terus menoleh ke kiri bilang hal yang sama. Gerakan ini bukan cuma penutup sholat loh, ini adalah aksi nyata kita menebar salam, menebar kedamaian dan rahmat Allah ke kanan dan ke kiri kita. Jadi, setelah kita bedah semuanya dari takbir sampai salam, ada satu pertanyaan buat kita semua. Kira-kira gimana caranya jeda 5 kali sehari untuk ngobrol sama Tuhan ini bisa benar-benar mengubah cara kita ngelihat hidup, cara kita menghadapi masalah, cara kita bersyukur? Nah, itu pertanyaan yang bagus buat kita bawa dan renungkan hari ini.